kisah kali ini kita akan membahas tentang influencer bernama Andre Zachary Rebelo yang bergaya hidup mewah sama pacarnya yang juga seorang selebgram terkenal asal Australia bernama Gracie Piscopo. Namun semua yang ada di sosial media mereka itu ternyata hanyalah sebuah tipuan, hingga terjadi suatu tragedi yang mengenaskan di mana nyawa ibunya Andre harus berakhir karena obsesinya untuk menjadi influencer yang dipandang sukses. Gimana kisah lengkapnya? Andre Zachary Rebelo atau kita panggil aja Andre, lahir pada tahun 1996. Ibunya bernama Colleen Rebelo dan ayahnya bernama Antonio Rebelo, memiliki 4 orang anak, yaitu 3 laki-laki dan 1 perempuan. Di antaranya adalah Julian, Andre, Monique, dan Fabian. Andre dan Monique ini adalah sepasang saudara kembar. Ayah dan ibu Andre bercerai pada tahun 2010, sehingga Colleen sebagai ibunya harus membesarkan keempat anaknya sendirian. Colleen ini berprofesi sebagai seorang guru. Setelah anak-anaknya besar, Colleen mengejar impiannya untuk berkuliah S1. Karena sebelumnya, Colleen ini belum menyelesaikan pendidikannya. Di tahun 2020, Colleen lulus dan ingin mengejar karir impiannya di bidang kesehatan di umur 58 tahun. Dan akhirnya, Colleen pindah kerja ke sebuah fasilitas kesehatan 2 minggu sebelum tragedi yang mengenaskan terjadi. Kembali lagi ke latar belakang Andre. Andre ini tinggal di Perth, Australia bersama dengan pacarnya, seorang influencer terkenal di Australia yang pernah menjadi model untuk iklan brand pakaian milik Khloe Kardashian yang bernama Gracie Piscopo. Di Instagramnya, Gracie sudah memiliki 1 juta followers dan di akun YouTube-nya sudah memiliki 300.000 lebih subscribers. Andre dan Gracie bertemu di tahun 2015 di saat Andre berumur 19 tahun. Saat pertama kali ketemu Gracie, Andre ini benar-benar kepincut sama Gracie. Andre pada saat itu sedang berkuliah di sebuah perguruan tinggi di Australia. Sementara Gracie dulu pernah bekerja menjadi resepsionis di sebuah gym. Gracie yang cantik dan Andre yang tampan serta atletis. Pasangan yang perfect banget. Mereka tinggal di rumah yang luas dengan mobil Range Rover terbaru, yang pastinya membuat semua orang berdecak kagum karena mereka dinilai muda dan sukses. Dan mereka berdua bertekad bisa sukses dengan menjadi influencer di sosial media. Setelah sering mengunggah fotonya, mereka banyak menerima tawaran kerjasama endorsement, model, dan lain sebagainya, hingga menghasilkan uang sebesar $170.000 selama setahun. Dikarenakan banyaknya tawaran job kerjasama untuk produk, akhirnya Andre memutuskan untuk berhenti kuliah dan memilih untuk fokus menjadi asisten Gracie dan mengurus semua jadwal kerjaan Gracie. Andre fokus menghandle masalah keuangannya, menegosiasikan kontrak kerjasama dengan suatu brand, dan berbagai tawaran lainnya. Untuk pekerjaannya ini, Andre tetap mendapatkan bayaran yaitu $20.000 dalam setahun. Seiring dengan bisnis yang mereka jalani berkembang, Andre mulai muncul di berbagai foto di akun Gracie. Gracie kemudian hamil dan melahirkan anak dari Andre pada tahun 2019 yang diberi nama Romeo. Setelah melahirkan, bayi mereka pun juga menjadi bagian dari sosial media milik mereka. Bayinya juga mendapatkan tawaran-tawaran kerjasama produk bayi dan anaknya pun sama terkenalnya dengan ibu bapaknya. Selain menjalani bisnis menjadi seorang konten kreator, Andre juga mengejar impiannya untuk berinvestasi di kripto. Andre meyakinkan Gracie bahwa bisnis ini menjanjikan. Meskipun butuh waktunya agak lumayan lama, tapi Andre yakin bahwa dia bisa sukses. Ibunya Andre meragukan pilihan karir Andre ini dan menyuruh Andre untuk mencari karir yang lebih stabil supaya bisa diandalkan untuk masa depan. Karena ibunya ini gak yakin kalau pekerjaan semacam ini akan bertahan lama. Apalagi kalau misal kita udah tua, penonton bisa jadi udah gak tertarik lagi dan berpikir akan ada banyak pesaing-pesaing baru yang lebih muda dan menarik. Colleen bahkan curhat ke temannya karena khawatir Andre udah keluar dari kuliahnya dan khawatir tentang masa depan anaknya ini yang gak pasti. Apalagi mereka ini banyak menghabiskan uang buat barang-barang mewah, liburan ke tempat-tempat mewah beberapa kali dalam setahun. Jadi pantas aja Colleen khawatir karena kelihatan anaknya ini gak bisa nge-manage uang dengan baik. Di tanggal 25 Mei 2020, pagi hari itu semua berjalan seperti biasanya. Colleen ngobrol-ngobrol sama anaknya sebelum anak-anaknya ini pergi berkegiatan. 2 anaknya Colleen ini memang masih tinggal bersama dengan Colleen yang terletak di Preston Point Road, Bigton.
kawasan pinggiran tepi sungai Perth. Anak-anak yang masih tinggal dengan Colin adalah Monique dan Fabian, anak bungsunya yang berusia 19 tahun. Monique ini tinggal sementara waktu dengan Colin karena Monique sedang ikut training dan rumah ibunya ini lebih dekat jaraknya ke tempat training dibandingkan dengan tempat tinggalnya di asrama sekolah. Pagi itu Fabian dan Monique bersiap untuk berangkat dengan aktivitasnya masing-masing. Fabian yang kerja part-time di sebuah supermarket meminta ibunya untuk nganterin Fabian ke tempat kerjanya jam 10 pagi dan minta dijemput lagi jam 2 siang. Tapi ditunggu-tunggu ibunya ini nggak datang buat jemput dia. Fabian nyoba buat nelfonin ibunya sampai sebanyak 13 kali, tapi tetap aja ibunya ini nggak ngerespon. Karena lokasi rumah dan tempat kerjanya juga nggak jauh, akhirnya Fabian memutuskan buat jalan kaki. Dengan jalan kaki, dia bisa nempuh sekitar 10-15 menit. Fabian kepikiran terus karena nggak biasanya ibunya ini kayak gini. Biasanya ibunya selalu jemput dia tepat waktu. Fabian mulai khawatir dengan keadaan ibunya. Emang ibunya ini punya penyakit masalah jantung ringan dan tiroiditis Hashimoto atau sejenis autoimun yang menyebabkan peradangan kronis pada kelenjar tiroid. Tapi ibunya Colin ini adalah tipe orang yang sadar banget akan kesehatan. Dia benar-benar jaga kesehatan, jaga makanan, dan olahraga teratur. Tapi tetap aja hal ini bikin khawatir Fabian selama dalam perjalanan pulang. Pas Fabian sampai rumah, dia masuk ke dalam rumah dan mendengar suara shower air nyala di kamar mandi. Perkiraan Fabian itu adalah ibunya. Fabian memanggil ibunya beberapa kali tapi nggak ada respon. Akhirnya Fabian memutuskan buat masuk ke kamar mandi karena perasaannya udah nggak enak banget. Dan akhirnya Fabian melihat pemandangan yang bikin dia shock, di mana ibunya dalam keadaan gak sadar, terkulai lemas di shower room dalam keadaan telanjang. Fabian segera mengeluarkan ibunya dan menutupi ibunya dengan handuk sebelum akhirnya menelpon panggilan darurat. Sambil nunggu ambulans datang, Fabian mencoba melakukan pertolongan pertama dengan melakukan CPR sampai paramedis datang dan menanganinya. Meskipun airnya hangat, tapi badan ibunya ini sangat dingin, dan wajahnya serta lehernya juga aneh karena menunjukkan warna abu kebiruan. Meskipun para medis sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa, tapi semuanya sudah terlambat. Colin sudah dinyatakan meninggal dunia. Kemudian Fabian menelpon Monique dan menyuruhnya segera pulang secepat mungkin. Fabian juga menelpon Andre, tapi tidak ada balasan dari telepon dan pesan yang dikirimkan oleh Fabian ke Andre. Monique segera datang di jam 3 sore. Mereka tetap menghubungi Andre, dan akhirnya Andre dan Gracie datang ke rumah Colin ibunya. Julian, anak pertama Colin, juga datang ke rumah. Semua orang langsung shock dengan keadaan tersebut. Karena sebelumnya, Fabian dan Monique baru aja ngobrol di pagi hari dan gak ada gelagat ibunya sakit atau hal-hal yang mencurigakan. Bahkan hasil autopsi pun tidak menentukan penyebab kematian Colin. Tidak ditemukan juga obat-obatan di tubuhnya, bahkan tidak ada luka yang berarti. Hasil penyelidikan polisi menyatakan bahwa penyebab kematian ini adalah hal yang wajar, meskipun tidak dapat dipastikan penyebabnya. Tapi anak-anak Colin ini sulit menerima bahwa kematian ibunya ini adalah kematian biasa, dan curiga bahwa kayaknya ada yang habisin ibunya. Hal ini dikarenakan karena ketika Fabian menemukan ibunya di kamar mandi, ibunya ini masih pakai jam tangan emas di tangannya dan perhiasan. Padahal kebiasaan ibunya ini nggak kayak gitu. Kalau mau mandi, ibunya biasanya ngelepasin dulu jam tangannya dan perhiasannya itu. Dan anti-slip yang biasa dipakai pas mandi juga terbungkus di luar dekat bathtub. Padahal biasanya ibunya kalau mandi di shower room selalu pakai anti-slip biar nggak kepleset. Nah, hal ini membuat aneh karena hari itu ibunya tidak melakukan hal yang seperti biasanya. Polisi yang datang menyelidiki tidak menemukan adanya pendobrakan paksa ke dalam rumah. Pintu dan jendela nggak ada yang rusak. Meskipun keadaannya mencurigakan, namun keluarga nggak ada pilihan lain selain menerima hasil investigasi polisi bahwa Colin meninggal dengan wajar. Namun, beberapa minggu kemudian, pihak asuransi menghubungi polisi. Mereka mencurigai adanya penipuan asuransi yang dilakukan oleh Andre, anak dari Colin. Seminggu sebelum Colin meninggal, Andre mendaftarkan 3 asuransi sekaligus di 3 perusahaan asuransi berbeda atas nama ibunya, di mana Andre bakal menerima uang sebesar $1,15 juta. Dan penerima satu-satunya itu hanya Andre. Saudara-saudara lainnya gak ada yang menerima manfaat asuransi tersebut, kecuali Andre. 3 hari setelah ibunya meninggal, Andre langsung mengurus asuransi tersebut ke 3 perusahaan tadi. Tapi 2 perusahaan menolak pembayaran atas klaim tersebut.
dikarenakan waktunya yang sangat singkat antara pendaftaran dan kematian. Ya, mungkin beberapa perusahaan mempersyaratkan persyaratan-persyaratan tertentu di mana batas klaimnya itu biasanya berapa lama dari awal kepesertaan. Hanya satu perusahaan asuransi aja yang bersedia untuk membayarkan klaim, tapi itu pun Andre diminta untuk submit beberapa dokumen tambahan untuk melengkapi persyaratan. Disitulah kecurigaan muncul, di mana di dokumennya tertera tanggal lahir yang salah, di mana tanggal lahir Colin malah mencantumkan tanggal lahir Andre. Kemudian Andre berusaha untuk melengkapi persyaratannya, namun justru dokumen tersebut malah tambah mencurigakan. Perusahaan asuransi akhirnya menemukan pemalsuan medical records atau catatan riwayat penyakit termasuk hasil autopsi yang dibuat-buat, di mana Colin dinyatakan meninggal karena aneurisma yang pecah dan menyebabkan pendarahan. Andre juga memalsukan surat wasiat di mana ibunya menunjuk Andre menjadi satu-satunya penerima ahli waris yang diberikan ibunya, dan memberikan bukti dari psikiater di mana pada saat ibunya memberikan penunjukan pada Andre sebagai ahli waris, ibunya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat menandatangani dokumen tersebut. Andre juga membuat suara rekaman palsu, voice note menggunakan suara AI mirip suara ibunya untuk meyakinkan bahwa ibunya ini pernah mengatakan bahwa penerima warisan ini memang hanya Andre. Tapi justru hal ini membuat perusahaan asuransi tambah curiga. Ketika dikonfrontir, Andre mengaku kalau ibunya ini memang mempercayakan dirinya untuk mengatur keuangan, sehingga nanti ke depannya uang tersebut tetap akan dibagi rata dengan saudara lainnya. Tapi polisi nggak percaya gitu aja tentang perubahan surat wasiat dan polis asuransi yang dikaitkan dengan waktu kematian Colin. Hal ini membuat semakin curiga apakah Andre terlibat dengan kematian ibunya? Keluarga sangat kaget dengan fakta ini tentang polis asuransi dan surat wasiat. Menurut mereka sangat aneh kenapa ibunya mau melakukan hal seperti ini. Kenapa ibunya hanya menunjuk Andre? Setahu mereka, ibunya ini tidak pernah pilih kasih ke satu anak aja. Apalagi meninggalkan seluruh harta warisannya hanya pada salah satu anak aja. Anak-anak yang lain berpikir, kalaupun ada yang harus menangani hal ini, seharusnya adalah Julian, anak tertua dari Colin. Karena itu, nggak lama dari kematian Colin, Julian pindah sementara ke rumah ibunya, sampai semua urusan beres. Tapi ketika Julian beresin dokumen-dokumen ibunya, Julian menyadari kalau SIM ibunya ini nggak ada. Tapi Andre bilang kalau dia ngambil SIM ibunya buat ngurus-ngurus warisan. Julian juga akhirnya tahu kalau semua surat-surat ibunya itu udah diubah pengiriman alamatnya ke alamat rumah Andre. Semuanya nggak ngerti kenapa Andre ngelakuin hal ini. Padahal Fabian dan Monique masih tinggal di rumah ibunya dan mereka juga bisa menerima surat-surat mendiang ibunya. Kecurigaan mulai muncul. Apakah Andre yang menghabisi nyawa ibunya? Dan apakah Andre melakukan hal ini demi uang? Akhirnya semua anggota keluarga Colin diinterogasi, termasuk Gracie dan semua kerabat Colin. Saudara perempuan Colin yang nggak disebutkan namanya bersaksi di hari pembunuhan itu, dia lewat rumah Colin dan ngelihat ada mobil parkir di rumah Colin. Tapi dia nggak tahu itu mobil siapa, karena belum pernah lihat sebelumnya. Tapi pas di pemakaman Colin, dia baru nyadar kalau itu adalah mobil Andre dan pacarnya Gracie. Itu artinya di hari kematian Colin, Andre ada di rumah ibunya. Tapi nggak ada satupun saudara Andre yang menyadari hal ini, karena Andre juga nggak pernah menyebutkan tentang hal ini sebelumnya. Ketika hal ini dikonfrontir ke Andre cuma jawab, ya karena nggak ada yang nanya ini ke dia. Setelah itu Andre menjelaskan kalau di hari ibunya meninggal, dia emang ke rumah ibunya sekitar 45-50 menit di sekitar jam 10.40 sampai 11.30. Saat itu kata Andre, dia dan ibunya ngobrol-ngobrol dan ibunya kelihatan lagi bad mood dan bilang kalau dia stres karena mau masuk usia 60 tahun dan selama ini terlalu sibuk. Disitulah ibunya bilang kalau dia pengen beli polis asuransi tambahan. Andre juga bilang kalau ibunya ini menceritakan mungkin akan lebih baik kalau dia nggak hidup lagi di dunia. Seolah mengisyaratkan kalau ibunya ini berencana mengakhiri hidupnya. Gitu kata Andre. Sementara itu Gracie bilang di hari itu dia dan sepupunya mau makan siang di luar. Tapi Gracie baru menyadari kalau Andre ini nggak ada di rumah. Gracie nggak ngeh kapan persisnya Andre pergi dari rumah, karena Andre nggak bilang kalau dia mau pergi. Beberapa kali Gracie menelpon Andre, tapi nggak ada jawaban, baik telepon ataupun pesan. Gracie nelpon sampai 12 kali persisnya. Sampai akhirnya dia nulis pesan buat nanyain di mana Andre berada dan kenapa nggak ngebales. Gracie bilang kalau dia emang udah kesel banget pada saat itu. Apalagi Gracie ini punya anxiety disorder. Jadi udah marah banget sama Andre.
Apalagi karena sepupunya ini udah datang dan mereka udah siap untuk pergi ke restoran. Akhirnya pukul 2 siang Andre baru pulang ke rumah. Dan seolah-olah Andre ini gak merasa bersalah karena gak jelas tadi kemana dan gak balas telepon dan pesan Gracie. Dan tanpa rasa bersalah, Andre langsung nanya kemana kita akan makan siang. Gracie kesal, padahal kan Andre ini udah tahu kalau hari itu mereka janjian sama sepupu Gracie buat makan siang di luar. Tapi ya udahlah ya, Gracie ini gak mau mempermasalahkan hal tersebut. Dan kelihatannya Andre juga gak mau ngejelasin apapun tentang kemana dia hari itu. Jadi ya udahlah, Gracie gak mau ambil pusing tentang masalah tersebut. Dan akhirnya mereka pun bersiap untuk makan siang di luar. Tapi sebelum pergi, Andre ini ngirim pesan ke ibunya. Nanya ke ibunya apakah ibunya ini bisa menjaga anaknya malam itu atau besoknya karena dia sama Gracie ada urusan pekerjaan. Nah dari sini kelihatan kalau Andre ini seolah-olah pengen membuktikan kalau dia itu emang gak tahu apa-apa dengan keadaan ibunya. Akhirnya penyidik memutuskan buat masang alat penyadap di kamar Andre dan kamera tersembunyi di ruang tamu di rumah Andre dan Gracie selama 3 bulan. Polisi memonitoring pembicaraan mereka. Dan dari hasil penyadapan, bisa disimpulkan kalau Gracie ini nggak tahu apapun tentang polis asuransi. Malah, Gracie sangat marah ketika dalam rangkaian penyelidikan dan hasilnya ini mengarah pelakunya ke Andre. Gracie marah kalau benar Andre terlibat. Gracie nggak mau hal ini merusak reputasi yang udah dia jaga dengan baik. Karena Gracie takut kehilangan sponsor atau endorsement, karena gimana pun inilah pekerjaan utama Gracie. Gracie juga mengingatkan kalau Andre ini benar membunuh ibunya, maka penjaralah yang akan dihadapi Andre. Andre tetap percaya diri kalau dia nggak ada hubungannya dengan kematian ibunya. Dan Andre juga percaya bahwa dia akan sukses untuk mengklaim asuransi dan terhindar dari kasus penipuan. Bahkan Andre berencana untuk meninggalkan Australia segera setelah uang asuransi tersebut cair. Pertanyaannya, kenapa Andre mau ngelakuin hal ini? Kalau kehidupannya aja mewah, semua yang ditampilkan di sosial medianya ini memperlihatkan kehidupannya yang sempurna. Rumah yang besar, mobil mewah dan terbaru, liburan ke tempat-tempat yang mewah dan mahal. Kalau ia Andre pelakunya dan ngincer uang ibunya, buat apa? Itu adalah pertanyaan semua orang. Nah, disinilah plot twistnya. Ketika diselidiki, ternyata apa yang ada di sosial media mereka itu sangat berbanding terbalik dengan kondisi keuangan mereka. Semuanya hanya kebohongan. Rumah mewah yang mereka tempati itu adalah rumah sewa atau ngontrak seharga $880 per minggu di komplek elit bernama Beaconville Townhouse di Southwest atau Perth Barat Daya. Mobil mewah Range Rover yang selama ini juga selalu ada di foto-foto sosmed mereka itu adalah juga mobil cicilan. Dan liburan-liburan mewah, hotel yang mereka tempati selama ini dan dipost di sosial media itu juga semuanya adalah dari sponsor atau endorsement. Aslinya, pendapatan dan pengeluaran untuk hidup mereka itu lebih besar pasak daripada tiang. Mereka terlalu terobsesi untuk hidup mewah dan jadi pusat perhatian. Mereka ingin disebut masih muda, udah sukses dan sejahtera. Tapi kenyataannya sangat jauh berbeda. Mereka nggak bisa nge-manage keuangan dengan baik. Bahkan yang sangat mengejutkannya adalah mereka memiliki hutang yang benar-benar banyak. Mereka punya utang sebesar $120.000. Sebenarnya penghasilan mereka itu juga besar, tapi pengeluarannya dengan gaya hidup mewahnya itu benar-benar bikin boros. Terlebih pada saat masa COVID, kondisi keuangan mereka tambah parah karena sedikitnya job endorsement di masa itu. Ya, seperti yang kita tahu ya guys, bahwa di masa itu semua perekonomian benar-benar terpuruk. Sementara itu, utang yang mereka punya ini dikarenakan mereka telat bayar sewa rumah dan cicilan mobil. Gracie juga punya tunggakan pajak sebesar $40.000. Yang gak Gracie sadari, karena Andre lah yang ngurus masalah keuangan mereka. Andre lah yang tahu besaran utang mereka. Meski begitu, Andre malah menginvestasikan uangnya di kripto. Dia ngerasa kalau dia ahli di bidang ini. Dia ngeyakinin Gracie kalau dia bisa ngasilin $500.000 dari kripto. Tapi kenyataannya, meskipun udah 3 tahun berinvestasi di kripto, Andre cuma bisa ngasilin $22 aja. Dia tahu dia gagal, tapi dia gak mau mengakui kegagalannya. Karena dia cuma mikirin image dia sebagai seorang influencer. Bahkan, Andre dan Gracie ini nggak punya tabungan sama sekali. Andre malah nyari cara lain buat memenuhi gaya hidupnya yang mewah dan bayar hutang-hutangnya. Andre semakin terdesak karena udah ditagih-tagih sama debt collector dan harus membayar secepatnya. Makanya, dia nekat melakukan kejahatan itu, di mana dia mendaftarkan polis asuransi atas nama ibunya, kemudian menghabisi nyawa ibunya sendiri, sebagai jalan keluar dari hutang-hutangnya.
Dan jahatnya Andre ini, dia berencana berpura-pura mengklaim bahwa uang asuransi yang nantinya akan cair adalah uang dari hasil investasinya di kripto. Dia pengen punya image kalau di usia mudanya dia bisa menjadi investor sukses di mata Gracie dan semua followersnya. Pada tanggal 22 November tahun 2022, Andre didakwa atas tuduhan penghabisan nyawa ibunya dan ditahan. Persidangan dimulai di bulan Oktober tahun 2024 dan berlangsung selama beberapa minggu. Persidangan berlangsung di pengadilan Magistrat Sterling Gardens. Memang selama persidangan ini tidak ada bukti fisik. Hal ini membuktikan kejeniusan Andre yang menghabisi ibunya tanpa ada bukti fisik. Memang ada luka lecet kecil di alis dan lengan ibunya, yang awalnya memang tidak begitu diperhatikan. Tapi kemudian disimpulkan luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh bantal yang digunakan untuk menghentikan nafas ibunya. Tapi ini hanya teori para penyidik, karena penyebab kematiannya masih tidak bisa dijelaskan. Bukti keberadaan Andre ada di rumah ibunya di jam 13.30 siang, dengan saksi saudara ibunya, telepon dan pesan dari Grace yang tidak dibalas di waktu yang sangat lama, tidak seperti biasanya, segala jejak riwayat pencarian yang ada di komputer yang dihapus dari semenjak Juli 2020, kemudian jejak pencarian online di internetnya pun yang dihapus, dan polis asuransi yang dibeli atas nama ibunya, itu sudah dikatakan sebagai bukti tidak langsung untuk mendakwa Andre. Tapi Andre tetap mengaku nggak bersalah terhadap tuntutan pembunuhan yang diajukan padanya. Jaksa memperkirakan Andre melakukan ini karena ingin menunjukkan pada pacarnya bahwa dia adalah seorang yang sukses secara finansial dan punya andil dalam hubungannya. Karena selama ini penghasilan utama pasangan ini memang dari pekerjaan utama Gracie sebagai seorang influencer. Ya, mungkin ada rasa harga diri laki-laki yang tertindas karena Andre belum bisa menghasilkan uang seperti Gracie. Setelah para juri berunding selama 2 hari, tepatnya pada tanggal 5 Desember 2024, para juri memutuskan bahwa Andre bersalah. Pada tanggal 1 April 2025, di umur Andre yang ke-29 tahun, akhirnya diputuskan bahwa Andre akan mendekam di dalam penjara selama minimal 25 tahun penjara atas pembunuhan terhadap ibunya sendiri. Hukuman ini termasuk tentang penipuan dan pemalsuan dokumen ke perusahaan asuransi, termasuk wasiat terakhir Colin, permintaan informasi medis, serta laporan investigasi kematian yang dipalsukan. Andre sudah mengakui atas kasus pemalsuan dokumen tersebut, jadi tidak ada persidangan untuk kasus pemalsuan dan penipuan dokumen. Maka hakim langsung memberikan putusan. Andre baru bisa mengajukan pembebasan bersyarat di tahun 2047 jika disetujui. Dari kasus ini kita belajar bahwa nggak semua yang terlihat sempurna di sosial media seindah aslinya. Jadi hiduplah sesuai dengan kemampuan, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jangan sampai pengeluaran hidup kita melebihi penghasilan kita. Gak usah memaksakan ingin terlihat mewah dan terlihat glamor, sementara penghasilan kita pun pas-pasan. Jangan tertipu dengan kehidupan mewah seorang influencer sampai kita ingin mengikuti gayanya dan ingin divalidasi oleh orang-orang sampai harus mengorbankan nyawa orang yang kita sayangi.